Halo semuanya, balik lagi di Halo Mupi. Gimana kabar kalian? Kali ini kita akan menyaksikan salah satu cerita film yang sangat seru. Di tengah kegelapan pesta perusahaan raksasa di gedung tertinggi di London, tak ada yang sadar kalau malam itu akan berubah menjadi neraka. Ratusan orang disandra oleh kelompok ekstremisme bersenjata. Polisi tak bisa masuk, semua jalur ditutup. Tapi mereka lupa satu hal, masih ada seseorang yang tergantung di luar gedung. Seorang mantan pasukan khusus yang kini cuma dianggap pembersih kaca biasa. Padahal wanita ini adalah mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba menguasai gedung itu. Dan malam ini dia akan membersihkan semuanya. Dan langsung saja kita mulai film aksi menegangkan Pembersih Kaca. Cerita diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Johanna saat itu mendengarkan keributan kedua orang tuanya akibat kakaknya Michael selalu menyusahkan karena ia memiliki penyakit gangguan jiwa sejak kecil. Karena hal itulah ayah dan ibunya selalu bertengkar. Oleh sebab itu, Johanna sering menyendiri di rumahnya. 20 tahun kemudian, kini Johanna sudah menjadi seorang gadis dewasa. Hari itu ia terlambat kerja, ia bahkan terburu-buru berangkat kerja. Akan tetapi, panti asuhan tempat adiknya ditaruh menghubunginya. Ia kemudian buru-buru datang ke sana. Sesampainya di sana, Johanna langsung diberitahu bahwa kakaknya Michael telah mencuri informasi dari panti asuhan yang bersifat rahasia sehingga ia dikeluarkan dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, Johanna hanya memberikan ia sebuah perpisahan yang manis. Kata gua mah. Setelah itu ia kemudian dihubungi oleh Derek, rekan kerjanya, yang memintanya untuk segera pergi ke tempat kerjanya dalam 2 jam. Jika tidak, mereka akan memecatnya. Mendengar hal itu, Johanna kemudian buru-buru pergi ke tempat tersebut. Akan tetapi saat menghidupkan motornya sama sekali tidak bisa dihidupkan. Ia kemudian buru-buru naik bus. Akan tetapi kakaknya Michael memberitahunya bahwa bus yang sedang mereka naiki ternyata bus yang salah. Setelah itu Johanna kemudian membawa kakaknya Michael pergi ke tempat kerjanya. Di sana ia kemudian menyuruh salah satu security bernama Big Ron untuk menjaga adiknya sementara waktu sembari ia menyelesaikan pekerjaannya. He's cool, it'll be fine. We'll keep an eye on you. He'll make sure you're okay. Di saat menaiki lift, Johanna bertemu dengan kakak beradik bernama Jeffrey dan adiknya Milton yang merupakan pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Di sana Milton membuli salah satu OB yang sedang habidun. Mendengar hal itu, Johanna langsung nyeletuk pada bosnya sekiranya jangan pelit untuk memberi cuti untuk wanita melahirkan secara layak. Mendengar hal tersebut, bosnya sangat kesal. Setelah berkata seperti itu, Johanna dan Helena kemudian tertawa bersama-sama. Setelah itu Johanna kemudian buru-buru bertemu dengan rekan kerjanya Derek. Akan tetapi sikap Derek malah mengoloknya dan mengatakan Johanna bahwa tak heran ia telah dikeluarkan dari tentara karena sikapnya yang tidak disiplin, sering datang terlambat saat melakukan pekerjaan. Karena sudah datang terlambat, Derek kemudian menambah jam kerjanya. Johanna ternyata bekerja sebagai seorang pembersih kaca di gedung tersebut bersama dengan seorang pria bernama Noah. Sambil membersihkan kaca, Johanna kemudian bercerita kepada Noah bahwa adiknya Michael baru saja dikeluarkan dari panti asuhan. Mendengar hal itu, Noah ikut simpati kepada dirinya. Sedangkan di sisi lain, Michael kemudian masuk ke dalam gedung tersebut saat Big Ron meninggalkannya sebentar untuk menegur seseorang yang sedang parkir ilegal. Kemudian kembali ke Milton, ia menyuruh bawahannya untuk memecat Johanna karena ia tersinggung sewaktu berpapasan di lift tadi. Setelah itu mereka kemudian diwawancari oleh seorang wartawan. Di wawancara itu, Jeffrey menjelaskan perusahaannya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi dengan misi menciptakan energi yang ramah lingkungan menuju masa depan yang lebih bersih, ujarnya. Sedangkan di sisi lain, Noah dan Johanna masih mengobrol santai. Melihat hal itu, Derek langsung menegur mereka berdua untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugas mereka. Jika tidak, atasannya akan marah kepadanya. Setelah itu, Johanna kemudian tiba-tiba melihat kakaknya Michael sudah berada di dalam gedung. Ia kemudian segera meminta Michael untuk secepatnya keluar dari sana karena takut kakaknya akan berbuat kekacauan. Akibatnya mereka berdua kemudian kembali bertengkar. Get in the lift and go down. I don't need this shit. Fuck!
Johanna kemudian meminta kepada Decker untuk segera menarik talinya ke atas karena ia sudah selesai bekerja. Akan tetapi Decker malah memaksanya untuk menyelesaikan pembersihan kaca lainnya. Akan tetapi setelah menyelesaikan itu juga, Derek berulah dan dengan sengaja menyuruh Johanna untuk menunggu beberapa menit lagi, padahal ia hanya perlu menekan tombol saja. Kemudian acara pemenang saham tertinggi kemudian diadakan. Beberapa pria bertopeng hadir di tempat itu. Pemilik perusahaan Jeffrey kemudian memberikan sambutan kepada tamu undangan dan sedikit memberi kata-kata humor yang gak lucu sama sekali, tapi membuat para tamu undangan tertawa karena ialah yang paling kaya di sana. Sedangkan di sisi lain Decker diberondong peluru secara tiba-tiba dan dua orang masuk keamanan gedung tersebut bersamaan. Di saat Jeffrey memberikan kata-kata yang indah, seorang pria bertopeng kemudian langsung mengaktifkan pengharum ruangan yang ternyata beracun, membuat orang dalam gedung itu semuanya pada pingsan. Pria bertopeng itu kemudian menyandra beberapa orang penting di gedung tersebut. Sedangkan salah satu dari mereka mencari keberadaan Milton dan menemukannya. Secara tidak sengaja Johanna kemudian melihat pria bertopeng tersebut yang ternyata setelah dibuka topengnya, pelakunya adalah tidak lain temannya sendiri, yaitu Noah. Akan tetapi Noah tidak menyadari keberadaannya. And there was me thinking that you never gave us a second look. Mengetahui hal tersebut, ia kemudian buru-buru memberitahu orang di bawah gedung. Akan tetapi jaraknya yang terlalu tinggi, tidak satu pun orang mendengarnya. Ia kemudian memutuskan turun menggunakan sutas tali dan melihat Noah serta otak di balik penyanderaan ini bernama Marcus sedang menyiksa Jeffrey. Ternyata sanderaan ini dilakukan oleh mereka karena perusahaan yang digadang-gadang oleh Jeffrey merupakan perusahaan yang ramah lingkungan. Sebaliknya justru perusahaannya lah yang merusak lingkungan. Marcus kemudian memberikan mereka salah satu contoh tempat tercemar oleh perusahaan Jeffrey. Tidak hanya itu, salah satu dari rekannya melapor ke persidangan. Tiba-tiba ia matoi mengenaskan setelah melaporkan kejadian tersebut. Ternyata itu suruhan oleh kakak beradik tersebut agar tidak mengungkap rahasia dari perusahaan mereka yang mencemari lingkungan dan kerusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan yang digadang-gadang menjaga lingkungan tersebut. Akan tetapi si Jeffrey ini bukannya sadar dengan kerusakan lingkungan yang telah dibuatnya, ia malah blunder dan memancing kemarahan Noah, membuat ia langsung dibun-bun di tempat. Mengetahui hal tersebut, Marcus kemudian marah kepada Noah dan mengingatkan tujuannya di sana bukan untuk membun-bun, melainkan memaksa mereka mengaku atas perbuatan yang telah dibuat mereka. You had her killed. Elena was found murdered in her cells. You're insane. You're hearing. Come on. We can talk this through. Sedangkan di sisi lain, Johanna kemudian membuat tulisan SOS di kaca gedung dan di saat itulah ia bertemu dengan Noah dan Noah kemudian menyuruh Z yang berada di ruang keamanan untuk mengangkatnya naik ke atas gedung. Akan tetapi Johanna malah merusak lip kaca tersebut sehingga ia nyangkut di sana. Sedangkan di sisi lain, Milton mencoba kabur kemudian berhasil ditangkap oleh Marcus. Akan tetapi tiba-tiba datang Noah yang mencoba untuk menghabisi Milton. Akan tetapi Marcus mencoba untuk menghentikannya dan mengingatkannya kembali bahwa tujuannya di sana bukan untuk membun-bun, melainkan memaksa mereka untuk mengaku perbuatannya. Tak terima dengan hal itu, Marcus langsung mendorongnya, membuat Marcus tidak sadarkan diri. Noah kemudian mengatakan bahwa ia akan mengambil alih kepemimpinan karena menurutnya Marcus sangat lembek dalam memimpin operasi. Fucking gun down or I'll put you down. Setelah itu, Johanna kemudian mengambil pistol dari Marcus yang baru saja dilempar keluar oleh Noah, yang kemudian nyangkut di kaca dalam keadaan tidak bernyawi. Akan tetapi ia tiba-tiba dikejutkan oleh kakaknya Michael. Secara bersamaan Noah datang menghampirinya. Michael yang mengetahui kedatangan langsung bersembunyi di sana. Noah langsung menyuruh Johanna untuk menembak orang-orang di bawah gedung secara random. Jika tidak, ya Herlina yang sedang pingsan di sana dan mencari keberadaan kakaknya lalu akan mau tidak mau akhirnya Johanna pun nurut karena takut kakaknya kenapa-kenapa dan Herlina yang sedang hamidun bisa saja menjadi korbannya.
Setelah melakukan itu, Noah kemudian menghubungi 911 dan melaporkan bahwa ada seorang wanita di balik kaca sedang menembaki orang-orang di bawah gedung. Tujuannya satu, yaitu memfitnah Johanna menjadi pelaku dari penyanderaan. Karena kejadian itu, polisi akhirnya terkecoh dan menuduh Johanna sebagai salah satu pelaku penyanderaan. Bahkan Noah kemudian meminta Z yang berada di ruang keamanan mengirim $33 juta ke rekening pribadi Johanna agar polisi semakin percaya bahwa Johanna pelakunya. Dan benar saja, salah satu polisi kemudian memberitahu atasannya bernama Detektif Maria bahwa pelakunya adalah Johanna. Hal itu diperkuat karena Johanna merupakan seorang mantan pasukan khusus yang masa kecilnya penuh masalah dengan ayahnya yang sering bertindak kasar kepadanya, serta saudara laki-lakinya yang berada di panti asuhan, yang memperkuat bahwa Johanna merupakan mantan tentara yang kurang stabil psikologinya. Ditambah lagi, salah satu polisi kemudian melapor kepada Detektif Maria mengabarkan bahwa penembak jitu sudah disiapkan untuk menghabisi Johanna. Akan tetapi Detektif Maria menyarankan untuk menunda aksi tersebut karena ia tidak mau mengambil keputusan secara gegabah. Kemudian beralih ke Johanna, ia kemudian mengambil handphone milik Markus dan menghubungi 911. Ia kemudian disambungkan kepada Detektif Maria. Johanna kemudian memberitahu Maria untuk tidak menembaknya karena ia bukan dari bagian dari aksi penyanderaan. Setelah itu, Detektif Maria dan rekan mencari tahu siapa kelompok dari penyanderaan tersebut. Ternyata mereka menyebut dirinya sebagai kelompok anti-humanis, yaitu kelompok yang percaya bahwa manusia adalah bencana bagi dunia ini. Setelah itu, Noah kemudian memaksa para anggota perusahaan untuk mengaku rahasia mereka masing-masing sambil direkam untuk dijadikan sebagai bukti dan akan disebarluaskan di internet. Yang pada intinya, perusahaan yang digadang-gadang ramah lingkungan ini justru menimbulkan berbagai kerusakan alam dan berbagai tindakan penyuapan dan kepentingan isi perut mereka semua di dalamnya. Jadi aksi yang dilakukan oleh Noah dan teman-temannya merupakan tindakan benar, hanya saja mereka melakukan tindakan secara brutal untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga mereka dikatakan sebagai terorisme. Setelah itu Noah kemudian memasangkan jam tangan otomatis di pergelangan tangannya. Jika dalam 5 detik Noah tidak bernapas, maka bom yang dipasangkan ke tubuh Sandra akan meledak secara otomatis bersamaan dengan dirinya. Setelah itu Detektif Maria kemudian menghubungi Noah. Di saat itulah Noah mengatakan bahwa ia sudah menggunakan jam tangan yang tersinkron dengan detak jantungnya, dan jika ia mencoba membunuhnya, maka orang-orang yang di sana akan ikut mati bersamanya. Mistake is thinking that anyone in here is innocent. Think I might blink? Ask Marcus Blake. Setelah itu, 5 pasukan SWAT diturunkan untuk melakukan penyergapan. Akan tetapi itu bukan perintah dari Detektif Maria, melainkan dari bawahannya yang gegabah. Atas kejadian tersebut, Noah yang kemudian mengetahuinya kemudian langsung memberi mereka pelajaran. Dan inilah yang terjadi. 2. Setelah itu Maria langsung menghubungi Johanna karena kini gilirannya yang akan diledakkan oleh Noah. Ia kemudian berusaha ke sisi gedung dan seketika itulah terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Atas kejadian itu, Maria kemudian mengonfirmasi bahwa Johanna sudah meninggal akibat ledakan dahsyat tersebut. Akan tetapi dugaannya salah. Beberapa menit setelah ledakan, Johanna kemudian langsung menghubunginya. Ia kemudian meminta penembak jitu untuk menembak kaca agar ia bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Setelah beberapa kali mencoba untuk membuka kaca tersebut, Johanna sangat kesulitan. Akan tetapi tiba-tiba kakaknya datang untuk membantunya. Sedangkan di sisi lain Detektif Maria kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan Noah. Akan tetapi Noah menolak permintaan itu dan berniat untuk menghabisi orang-orang yang telah disandranya secara brutal. Sedangkan di sisi lain Johanna dan kakaknya bergegas ke ruang keamanan. Akan tetapi mereka berdua kemudian dihalangi oleh anak buah Noah. Mereka kemudian mencoba bersembunyi. Di saat itulah Johanna menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu mantan pasukan khusus, dan inilah aksinya.
Setelah ledakan tersebut, Z yang berada di ruangan keamanan kemudian mencoba berkhianat kepada Noah. Setelah ia mengetahui niat jahat Noah, yaitu sejak awal datang ke gedung itu, ia berniat untuk menghabisi orang-orang di sana dan menganggap manusia adalah wabah, sebuah virus. Mengetahui hal tersebut, Z kemudian mencoba untuk kabur dari sana, akan tetapi ia justru ditembak. Setelah berhasil mendapatkan file-file penting itu, Johanna kemudian meminta kakaknya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu dan ia akan berjanji akan segera kembali. Dengan terpaksa, Michael kemudian meninggalkannya dari gedung tersebut. Di sisi lain, saat Noah sedang memasang bahan peledak di tubuh Sandranya, Johanna mencoba mengalihkan perhatian dengan membocorkan lokasinya. Pada saat yang sama, polisi merasak masuk untuk menyelamatkan Sandra. Namun sesampainya di sana, mereka tidak berkutik. Seluruh korban telah dipasangi boom. Sementara waktu yang tersisa hampir kurang lebih beberapa menit saja. Disarm as many devices. Kemudian kembali ke Johanna. Setelah menumbangkan anak buah Noah satu persatu, Johanna langsung berhadapan dengan Noah yang sedang duduk santai di pinggir gedung. Pertarungan brutal tak terelakkan di antara keduanya. Di tengah adu kekuatan yang sengit, Johanna secara cerdik berhasil merebut jam tangan Noah tanpa ia sadari. Hingga akhirnya Johanna sukses menumbangkannya dan menghabisi nyawa Noah dengan cara menjatuhkannya dari gedung yang sangat tinggi. Setelah itu, para Sandra kemudian berhasil diselamatkan oleh Johanna. Kemudian Johanna langsung memeluk kakaknya dan film pun tamat. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye.